Oke kawan-kawan, saya mau cerita nih. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu saya tuh pergi umroh, alhamdulillah bareng teman-teman saya ya. Nah pada saat pergi umroh itu untuk kesekian kalinya, setiap kali umroh saya selalu mencari-cari nih kira-kira amalan apa saja yang bisa dilakukan. Ya semoga dengan amalan itu saya bisa menjadi lebih baik lagi dan Allah ridho dengan segala aktivitas yang saya lakukan gitu ya. Sampai akhirnya waktu itu karena saya waktu itu posisinya adalah sakit ya, pasca GBS. Nah itu ada tuh momen dimana ketika saya itu lagi tawaf ya, ternyata ada ibu-ibu ya, perawakannya mungkin kalau nggak orang Pakistan mungkin orang India gitu ya, pokoknya gede gitu ya. Yang intinya adalah ngasih tahu saya bahwa Mas bantu dorong untuk tawaf. Tapi qadarullah, karena saya juga lagi pincang gitu ya. Karena saya juga lagi pincang gitu ya. Akhirnya saya tidak mengiyakan permintaan tersebut. Singkat cerita, yang melakukan tadi ya, yang akhirnya mendorongin gitu ya, adalah partner saya, teman saya. Nah sambil muter saya lihat dari belakang, karena juga saya jalannya pelan, saya sedikit menyesal ketika itu. Menyesal kenapa ya Allah, kenapa nggak saya aja yang ngambil peluang itu gitu, peluang amal soleh itu kan. Ya kali aja kan itu menjadi bekal amal soleh buat saya gitu. Tapi lagi-lagi penyesalan sudah kejadian gitu, jadi udahlah gak bisa diulang. Maka saya berdoa apa yang sekiranya bisa dilakukan lagi gitu yang baik-baik selama saya umroh gitu ya. Nah hasil banyak kebaikan yang saya lakukan di umroh saat itu. Singkat cerita teman-teman, di umroh berikutnya saya tidak ingin mengulangi kesalahan saya di umroh sebelumnya. Apa itu? Bukan kesalahan sebenarnya, tapi kesempatan yang tidak diambil gitu ya. Maka saya berdoa sama Allah, ya Allah ya Rabb, tunjukkan sesuatu yang memang buat saya ini selama umroh ini bisa lebih baik lagi, menjadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Apa yang terjadi kawan-kawan? Pada saat saya sebelum meninggalkan kota Makkah gitu ya, saya berdoa di depan Ka'bah dengan doa yang seperti tadi. Ya Allah, hadirkan petunjuk yang membuat akhirnya saya bisa menjadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Entah kenapa saya itu selama umroh biasa jarang buka handphone. Saya selalu simpan, saya selalu matiin gitu ya. Entah kenapa tangan ini digerakkan untuk buka handphone. Ya, handphone ini dibuka gitu kan. Terus saya cek WA saya. Ya, pas dicek WA saya, ternyata ada yang ngechat. Ya biasalah orang lama gitu kan, yang tiba-tiba chat, Assalamualaikum. Saya jawab ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang Anda tahu, mungkin prediksinya kalau orang lama nggak ngechat tiba-tiba mau ngapain? Sesuai dengan praduga Anda gitu ya. Alhasil dia bercerita bahwa anaknya lagi sakit, ya dia baru saja lahiran dan anaknya sakit, masuk ke NICU atau apa gitu, ICU gitu ya, yang dia butuh bantuan. Singkat cerita, dia butuh bantuan di angka 40 juta. Ya, yang membuat saya akhirnya berhenti sejenak bukan karena bantuan 40 jutanya, bukan karena proses di anaknya yang sakit, bukan. Yang membuat saya harus terdiam bentar adalah karena orang yang ngechat ini adalah orang yang dulunya pernah mensidang saya pada saat di zaman saya kasus investasi bodong 7,7 miliar. Bisa Anda bayangkan, ini orang yang dulunya tuh marah-marahin saya, dewa saya gak mau tahu, pokoknya kembalikan uang saya. Tiba-tiba di tahun berikutnya dia ngechat dan minta tolong sama Anda. Bagaimana rasanya? Itu adalah ujian keikhlasan, ujian kesabaran, ujian kepasrahan gitu, kelapangan hati gitu. Saya bentar diam, tapi lagi-lagi saya ingat doa saya barusan, ya Allah, ya udahlah, mungkin ini adalah bagian dari petunjuk dari Allah, jawaban doa saya barusan. Dan akhirnya singkat cerita nih ya, saya menyedekahkan uang senilai apa yang dia minta nominalnya 40 juta, saya transfer lewat M-Banking gitu ya. Dan entah kenapa doa saya ketika itu adalah nggak doain buat diri sendiri, tapi saya mendoakan partner saya, kawan saya yang berangkat bareng saya umroh. Jadi partner saya ini, kawan-kawan, sama dokter udah divonis gitu ya, nggak bisa punya anak sama beberapa dokter. Ya, sampai ikhtiarnya dia itu adalah pada saat umroh bareng kita tuh, Kang yuk umroh gitu kan. Ya moga aja nanti di sana kita berdoa ya, terus nanti tiba-tiba ya Allah izinkan punya anak gitu. Karena ikhtiar terakhir rencana balik ke Indonesia itu untuk bayi tabung. Tapi ya udahlah yuk kita umroh dulu aja gitu. Nah saya doain tuh, ya Allah ya Rabb, semoga dengan sedekah hamba ini bisa mempermudah partner hamba ini, sebut namanya gitu ya, sehingga engkau ridho untuk
memberikan dia keturunan. Amin, gitu kan. Beres, ya. Nah, udahlah tuh, saya doa lagi, sholat apa segala macam, baca Quran dan lain-lain, gitu ya. Nggak berselang lama, HP bunyi lagi, dibukalah handphone. Kalau tadi di WA, sekarang di Facebook, gitu kan. Ada orang, anak kecil, lagi-lagi sakit. Entah kenapa kewasilan lewat anak kecil mulu, gitu. Tadi anak kecil, anak saya, anaknya teman saya. Yang satu anak kecil, dari Facebook, yang saya nggak kenal sama sekali. Dan entah kenapa, tiba-tiba, gitu ya, pas waktu screenshot, saya pengen nge-DM, butuh berapa? Ternyata butuh di angka 30 jutaan. Tadi 40 juta, ini 30 juta. Lumayan juga nih, rogoh koceknya gitu kan. Tapi ya udahlah, saya DM, butuh berapa untuk pengobatannya? 30 juta. Kang, ini doain Kang, saya bener-bener nih, bingung lagi mau kemana. Bismillah, kali aja kan nih doa, jawaban doa saya tadi gitu kan. Allah pengen saya jadi wasilah kebaikan. Tiba-tiba teman-teman, saya itu ngechat partner saya nih. Partner saya, suami dari perempuan yang tadi yang nggak bisa hamil tadi. Saya bilang, cuy, ya, ini ada peluang amal soleh nih. Anda lagi depan Ka'bah, antum lagi di mana? Karena kita lagi sama-sama umroh juga, cuman posisi dia di mana, saya di mana gitu. Yang hasil ketika saya chat itu, lu mau nambahin enggak sih? Dia tanpa banyak cincong gitu ya. Dia ngechat, minta nomor rekening katanya. Sudah, saya kasih nomor rekening. Nih nomor rekening yang orang yang butuh uangnya gitu kan, butuh dananya. Pas dia screenshot, kirim tuh bukti screenshot, kirim transferan, pos. Pas saya lihat, saya langsung ngamuk. Loh kok ngamuk? Ya jelas ngamuk. Saya kan bilangnya, mau nambahin? Enggak. Dia tuh malah nutupin, Pak. Jadi duit 30 juta ditransfer KB. Dalam hati gue tuh, ya Allah kan aku juga pengen berkontribusi jadi wasilah gitu kan. Tapi dia sikat semua. Ya Allah ya Rabb. Ya saya kesel, tapi ya saya berterima kasih, bersyukur. Makasih bro, semoga doainlah yang terbaik-baik. Dan ketika saya melihat bahwa beliau membantu anak ini yang saya gak kenal, dia pun gak kenal, transfer sekian puluh juta, saya doa lagi terus sama Allah. Ya Allah, ya Rabb, untuk kedua kalinya, ya, hamba mohon meminta semoga dengan sedekah kawan saya ini bisa membuat engkau akhirnya memberikan keajaiban untuk istrinya untuk punya keturunan. Alhasil beres umroh, ya. Pulang saya ke Indonesia, saya sama dia pulang ke Indonesia, bisnis bareng. Kita ngadain kopdar di Bandung, bukan kopdar sih tepatnya, ada workshop di Bandung. Yang dia tuh tadinya di bulan yang sama itu mau lakukan bayi tabung, tiba-tiba kawan saya ini ngechat gitu kan, dengan memberikan sebuah foto berupa test pack yang isinya adalah gambar hamil. You know, gambar hamil bukan perutnya difotoin, bukan. Test pack positif gitu loh. Apa yang terjadi teman-teman semua? Ternyata sampai dia agak percaya, beli test pack 1, 2, 3 lebih dari 4 biji untuk mastiin ini orang hamil atau enggaknya gitu. Dan disitulah saya merasakan betul keajaiban yang namanya sedekah, kawan-kawan semua. Bagaimana beliau, suaminya yang ringan transfer gitu ya, tanpa cincong, tanpa berpikir panjang, melakukan sedekah brutal, membantu seseorang anak yang dia tidak kenal. Yang semoga juga dengan sedekah saya ketika itu, dengan doa ya Allah ya Rabb, berikan keajaiban, ya, berikan petunjuk, semoga dengan begini gitu, dengan sedekah kami ini yang nggak seberapa bisa membuat engkau akhirnya menunjukkan keajaibannya, saudara-saudari kita ini bisa hamil. Dan kejadian. Apa pelajarannya kawan-kawan semua? Bagi Allah gak ada yang mustahil ya. Allah punya kun fayakun, ya. Kun fayakun, hamil lah gitu. Maka buat Anda sekarang yang sekarang mungkin punya problematika, masalah besar yang kayaknya nih mustahil beres gitu ya. Bagi Allah gak ada yang mustahil, ya. Ketika Anda melakukan kebaikan, insya Allah nanti juga Allah akan permudah kehidupan Anda. Nah, salah satu amalan yang bisa dikomitmenkan adalah sedekah. Gitu ya. Nah, maka saya mengajak Anda semua sekarang yang nonton video ini, kalau Anda ada budget sedekah atau lagi susah, agendakan untuk sedekah. Gitu ya. Yang juga teman-teman udah tahu, kita lagi ada usung gerakan sidak. Apa itu sidak? Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, kalau Anda pengen support program ini, langsung aja ya, nggak usah banyak mikir lagi. Link di kolom chat, di kolom pin komen gitu ya, ataupun di deskripsi, langsung diklik. Sedekah tuh, walaupun di situ tulisannya 10.000 per pekan, kalau Anda merasa sanggup, wah gue mau transfer 1 juta, sikat aja, bilang ke adminnya, Teh, Mbak, Kang, Mas, aku pengen support gerakan sidak ini 1 juta rupiah per pekan. Ngomong aja.
Nah, semoga dengan begitu teman-teman, segala problematika hidup Anda, masalah yang ada dalam kehidupan Anda, yang sedang Anda hadapi, selesai dengan caranya yang kita gak pernah duga-duga. Karena sekali lagi apa? Tidak ada yang tidak mungkin. Kata mustahil hanya ada pada kamus orang-orang yang tidak percaya dengan kebesaran Allah. Itu aja mungkin teman-teman untuk cerita kali ini. Semoga cerita keajaiban sedekah ini bisa menginspirasi Anda semua untuk terus bersedekah tanpa melihat situasi, mau keadaan lapang atau susah, pokoknya mah terus bersedekah. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya.